Di masa lalu, Selina Kyle memimpin Bruce Wayne muda melintasi atap sambil berteriak agar dia berhati-hati dan mengikutinya. Ia berjalan cepat di atas tali yang kencang, melintasi kabel yang menghubungkan dua bangunan. "Apakah kamu gila? Kita bisa mati!" Bruce berteriak, sementara Selina hanya menatapnya dengan senyum tenang. "Bruce, itu hanya 2 lantai paling banyak. Kamu akan mematahkan 1 atau 2 kaki," katanya ringan. Bruce melihat ke bawah dengan ketakutan, tapi Selina melambaikan tangan untuk menarik perhatiannya, menyuruhnya fokus padanya dan hanya padanya. "Jangan lihat ke jurang. Jangan lihat apapun melewati tepian ini, di sini," katanya tegas. Bruce mengangguk, mulai berjalan menyeberang, tapi dia terpeleset di saat terakhir. Lengannya berputar saat dia mulai jatuh, namun Selina mengulurkan tangan dan meraih tangannya, menariknya kembali ke tempat aman. "Lihat aku," katanya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja," tambahnya. Mereka terus berjalan melintasi atap sambil masih berpegangan tangan. Saat ini, terdengar deru mesin besar ketika bat garbage truck meraung di Gotham Broadway. Alfred mendorong pintu yang dulunya menempel pada lift dan melihat sekeliling dengan heran. "Apa yang kau lakukan? Kamu tidak bisa begitu saja menerobos kota. Mereka akan menyusul kita dalam waktu singkat," ia berteriak pada Batman. Di belakang mereka, deru sepeda motor terdengar saat para party animals memberi kejaran, menarik senjata, dan bersorak kegirangan. "Kau sebaiknya bicara cepat," geram Batman, mengingatkan Alfred bahwa ia hanya punya 30 detik untuk menjelaskan dirinya. Namun, Alfred terganggu ketika para party animals melepaskan tembakan, dan peluru mulai memantul di sekitar mereka. Di lapangan, aku mendengar rumor tentang seorang pria yang disebut Black Mask. Alfred berteriak sambil menarik pistol dan membalas tembakan. Black Mask mendanai terorisme, destabilisasi pemerintahan, dan kekacauan di seluruh dunia. Aku percaya Roman Sionis, pemimpin Party Animals, mungkin adalah Black Mask. Suara pistol bergemuruh di tangannya. 25 detik, Batman menggeram, matanya melebar saat salah satu party animal mengeluarkan peluncur roket dan menembak. Truk itu tiba-tiba berbelok tajam, menjerit di tikungan. Alfred mengisi ulang pelurunya dan terus menembak, menjatuhkan beberapa anggota geng. "Sialan, kita harus meninggalkan beda ini dan cari kendaraan yang lebih cepat," Alfred berteriak di dalam kokpit. Batman hampir tampak tersenyum dalam bayangan. "Aku akan pura-pura tidak mendengar kau bilang begitu," ujarnya sambil mengetuk tombol. Alfred menatap sekeliling dengan terkejut saat terdengar pekikan hidrolik dan truk sampah itu tiba-tiba berubah menjadi monster truk berkecepatan tinggi. "Kau punya waktu 20 detik, kalau bisa menahan mereka," Batman berteriak sambil menginjak gas. Mesin truk monster itu menyemburkan api saat mereka melaju di jalan. Para party animals terus menembaki mereka, memaksa Alfred menarik diri ke dalam truk. "Dengarkan aku, sialan, aku bisa membantumu," Alfred membentak. "Buktikan," Batman membalas. 15 detik, Alfred turun ke menara senjata dan mengaktifkan sistem persenjataan. Ia menembakkan proyektil bat mini bermuatan listrik yang membuat kendaraan para pengejar terhenti. "Kalau Sionis benar-benar Black Mask, dia terlalu besar dan terlalu berbahaya untuk dilawan sendirian," Alfred berteriak. "Aku akan membangun sesuatu yang lebih besar," geram Batman. 10 detik, Alfred tak setuju, terus menembak sambil berteriak, "Kau seharusnya menerima kesepakatan yang ditawarkan Sionis mundur seminggu saja dan terima hadiah itu." "Lupakan," Batman membentak, menekan tombol lain. Bola penghancur besar di ujung rantai jatuh dari belakang truk, menghancurkan beberapa kendaraan para party animals. Alfred menggeleng kagum. Ia kembali ke Batman dan berkata dengan nada tegas, "Kau tidak akan berhenti, nak. Tapi setidaknya uang dari Sionis itu bisa kau pakai untuk membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih baik, menyelamatkan nyawa lewat diplomasi. Kau bisa menjadikan Batman sesuatu yang nyata di Gotham, sesuatu yang berdampak." Batman tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. "Kami akan kumpulkan intel tentang aktivitas Black Mask di Gotham, dan akhirnya menjatuhkannya. Kita semua menang," lanjut Alfred. Tiba-tiba Batman menginjak rem, dan truk monster itu berhenti mendadak. Alfred menatap keluar, dan sadar mereka dikepung oleh polisi di ujung dermaga Gotham. Tidak ada jalan keluar, dan laut ada tepat di depan mereka. Alfred bersiap dan menatap Batman. "Kita tim yang hebat, nak. Katakan padaku, kau punya sesuatu untuk keluar dari situasi ini." Batman diam sejenak, lalu mengangguk. "Tuas di depanmu," katanya singkat. Alfred meraihnya dan menarik. Kursi ejektor aktif, melontarkan Alfred ke udara dan menceburkannya ke teluk. Batman menginjak gas. Truk monster itu meluncur dari dermaga dan menghilang ke dalam air. Kembali ke masa lalu, Bruce dan Selina akhirnya tiba di salah satu atap favoritnya. Sekelompok kucing kecil keluar menyambut mereka dan mendengkur saat Selina duduk di antara mereka. "Kudengar kau berada di tempat baru," tanya Bruce. Selina menggeleng dan terus mengelus teman-temannya. "Tidak di sana lagi," katanya, menjelaskan bahwa meskipun orang menyukai gagasan menjadi pengasuh, mereka biasanya tidak suka kenyataannya. "Di mana kau sekarang?" tanya Bruce sambil mengelus kucing. Selina tersenyum dan melihat ke atas. "Aku di sini, bersamamu dan mereka. Aku datang ke sini dan mereka ini selalu muncul." "Mendengkur," katanya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, keduanya melanjutkan perjalanan dan tiba di bioskop tua. "Kenapa kita di sini sebenarnya?" Bruce bertanya saat mereka berjalan masuk. Selina tersenyum dan menunjuk ke deretan kursi. "Karena aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," dia berkata lembut. Tiba-tiba, film mulai diputar Zorro, dan kemarahan melintas di mata Bruce saat dia memelototi layar. "Apa yang kau lakukan?" dia membentak. Di masa kini, Bruce duduk di bengkel temannya, Edward Nigma. Edward memberi isyarat ke robotnya yang terhubung ke topeng tengkorak Party Animals. "Aku datang untuk bicara denganmu, Bung," kata Bruce. Edward menggeleng dan menjelaskan bahwa robot yang dia panggil Al memiliki peta otak
dan berisi 4/5 dari semua pengetahuan manusia. Bruce menatap dan akhirnya setuju. Bagaimana cara kerja topeng tengkorak Party Animals? Dia bertanya kepada Al. Al menjelaskan bahwa topeng itu memiliki 3 fungsi. Pertama, melindungi identitas pemakainya dari penguraian global. Kedua, membuat dompet digital untuk pemakainya yang terhubung ke jaringan mata uang kripto yang sangat terlindungi bernama Blackcoin. Ketiga, memberikan tujuan dan target kepada pemakainya yang dapat mereka selesaikan untuk pembayaran. Semua anggota Party Animals bisa menjadi kaya dengan cukup cepat. Jelas Al. Bruce mengangguk. Bagaimana seseorang bisa mengganggu jaringan ini? Dia bertanya. Al menunjuk ke monitor di dekatnya dan gambar dari seluruh dunia mulai muncul. Jaringan itu terlalu luas untuk dihancurkan oleh siapapun. Satelit terhubung di seluruh dunia. Bruce merenung dan kemudian bergumam, pasti ada cara. Edward melangkah maju dan menyarankan, kita hancurkan saja topengnya dan lupakan semua ini. Al menjelaskan bahwa Edward sedang bergurau menyederhanakan masalah dan menambahkan bahwa Edward tidak mau membantumu Bruce. Bahkan jika dia bisa. Edward hanya peduli pada kesejahteraan Bruce dengan caranya sendiri. Tiba-tiba telepon Bruce bergetar, ia mengangkatnya dan mendengar suara Harvey Dent. Harvey menjelaskan bahwa dia melihat ke dalam dana Arkham dan menemukan banyak aliran dana berasal dari perusahaan bernama JK Holdings, sangat terdiversifikasi secara global, namun salah satu spesialisasinya adalah membangun fasilitas aman, penjara swasta, bukan hanya penjara biasa, melainkan black sites. Harvey berbisik agar tidak ada orang di kantor yang mendengar. Sementara itu, Komisaris Bullock bertemu mantan wali kota Hill di atas kapal pesiar di dermaga. Hill tersenyum lebar dan mengulurkan tangan. Selamat datang, saya hargai Anda setuju untuk bertemu. Bullock menjabat tangan tetapi tidak tersenyum. Anda tidak mendapatkan dukunganku, Hill. Jika itu alasan kau mengundang aku, kata Bullock. Hill menggeleng dan memberi isyarat ke kapal. Tenang, Komisaris. Aku tidak mencoba mencurimu dari Jimmy tua. Aku hanya ingin memperkenalkan seorang teman. Pada saat itu, Dr. Benjamin muncul di atas jalan setapak kapal. Mr. Sionis sedang menunggu di ruang latihan, katanya dari balik kacamata gelapnya. Dia memimpin mereka ke ruang latihan tempat Roman Sionis berlatih tanding dengan mantan juara kelas berat Bibo Bowski. Bullock memperhatikan saat Sionis, yang jauh lebih kecil, dengan mudah menjatuhkan mantan juara itu. Sionis sambil bertarung menjelaskan kepada Bullock bahwa dia adalah seorang pasifis profesional. Saya membantu membawa perdamaian ke daerah-daerah bermasalah di dunia, katanya sambil mematahkan lengan Bibo di siku. Tempat-tempat baik di mana orang dimanfaatkan oleh orang jahat, kota ini butuh kedamaian. Akhir-akhir ini, orang jahat menghancurkan Gotham. Sionis merangkak di atas matras, melingkarkan lengannya di leher Bibo, dan mulai meremas. Kau harus mengendalikan semuanya. Orang-orang saya dapat memberimu helikopter, kendaraan taktis, apapun lewat saluran negara, Sionis berkata, mengabaikan Bibo yang mencoba menyerah, dan matanya mulai memerah. Baiklah, dia sudah cukup. Sionis berkata sambil melepaskan Bibo yang jatuh ke lantai, berdiri dengan napas terengah dan meraih jubahnya. Jangan khawatir tentang dia, Komisaris. Kau akan baik-baik saja. Mari bicara soal perdamaian. Sionis menutup percakapan dan memberi isyarat agar Bullock dan Hill keluar dari ruangan. Kembali ke teater, Bruce hendak meninggalkan tempat, tetapi Selina meraihnya. Aku pergi, Bruce membentak. Namun teman-temannya tiba-tiba hadir, meraihnya dan menariknya kembali ke kursi teater, membawa permen dan popcorn. Apa-apaan kau? Oswald berkata sambil tersenyum ketika Edward melempar popcorn ke arah mereka. Serangan popcorn. Bruce akhirnya mengalah. Mereka semua duduk, tertawa, dan bersorak, menikmati menjadi anak-anak sejenak. Di barisan belakang, Martha Wayne tersenyum sejenak ketika Bruce menikmati hidupnya lagi. Keesokan harinya, Martha datang ke dapur dan menemukan putranya duduk dan sarapan. Bruce, kau membuatku takut. Ada apa, sayang? Apa yang ada di pikiranmu? Dia bertanya. Bruce berkata bahwa dia kebetulan berada di sekitar sini dan mampir untuk menyapa. Martha mengangkat alis, namun memberitahu bahwa ia harus pergi karena akan membantu wali kota Jim Gordon sebagai wakil wali kota. Itulah mengapa dia tak bisa berbohong. Bruce marah dan berkata, kau hanya melukis sasaran di punggungmu. Martha menegaskan bahwa dia percaya pada apa yang Jim lakukan. Itulah siapa aku, katanya. Bruce memelototi ibunya dan berkata dingin. Martha meletakkan tangan di bahunya. Aku akan menciummu sekarang, jadi aku tidak menamparmu. Katanya sebelum mengecup kepala Bruce dan berbisik, selamat tinggal Bruce, bersihkan saat kau selesai. Keesokan harinya, mantan wali kota Hill mengadakan konferensi pers yang mengumumkan bahwa Komisaris Bullock mendukung pencalonannya sebagai wali kota Gotham. Hill menunjukkan kekacauan dan kejahatan di kota itu. Malam itu, teror dan api menyebar dalam kegelapan Gotham saat para Party Animals melanjutkan perang mereka. Kemudian, Bruce duduk di salah satu bunkernya di kebun binatang Gotham lama yang kini ditutup. Ia terhubung ke topeng Party Animals dan mendengar suara Sionis melalui telepon. 200 juta untuk mundur selama 1 minggu, dan aku akan memastikan Gotham sedikit lebih mudah. Pikirkan semua hal baik yang bisa kau lakukan dengan uang itu. Bruce diam dan merenung. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku akan menerima kesepakatan itu.